Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum memulai, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan mendapatkan berkah sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kali ini, Ibu ingatkan agar kalian sudah menyiapkan alat tulis kalian ya, karena kalian harus meresum materi yang Ibu sampaikan. Semangat belajar anak-anak. Nah, anak-anak, kali ini kita masuk ke KD 3.13, memahami kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Khuwafah At-Taimi. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad SAW karena ia adalah paling cepat masuk Islam. Gelar As-Siddiq diberikan karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa, terutama membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Abu Bakar memimpin dari tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Abu Bakar selalu meneladani sifat Nabi. Salah satunya pada saat ingin mengambil keputusan, beliau selalu mengajak para sahabat bermusyawarah terlebih dahulu. Beliau juga sangat memperhatikan rakyatnya. Beliau sangat membantu rakyatnya yang kekurangan. Pernah suatu ketika, seorang perempuan kampung bernama Unaisar berkata, "Wahai Abu Bakar, apakah engkau masih dapat menolong kami memerah susu kambing seperti sebelum menjadi khalifah?" Jawab Abu Bakar, "Insya Allah aku akan tetap bersedia menolong kamu." Meskipun Abu Bakar sudah menjadi pemimpin negara, beliau tidak sombong dan masih mau memerah susu untuk rakyatnya di kampung. Untuk kesejahteraan rakyatnya, beliau mendirikan Baitul Mal. Apa itu Baitul Mal? Baitul Mal yaitu suatu lembaga yang mengurusi kas dan keuangan negara. Khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua. Nama lengkap Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab menjadi khalifah dari tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Beliau seorang pemberani, jujur, adil, tegas, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Beliau juga seorang pemimpin yang hidup sederhana dan suka bermusyawarah. Sama seperti Abu Bakar. Misalnya suatu ketika, Khalifah Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk mematikan lampu di dalam ruangan
atau di dalam kantor khalifah, karena lampu itu dibiayai oleh negara, sedangkan kedatangan anaknya untuk keperluan pribadi keluarganya. Khalifah Umar bin Khattab tak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, walaupun hanya sebatas cahaya lampu. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan bertanggung jawab. Sebagai contoh, sikap tanggung jawab yang diperlihatkan Umar bin Khattab yaitu pernah suatu saat beliau berkata ketika ia melihat kondisi jalan yang rusak, "Aku akan segera perbaiki jalan itu. Sebab aku takut diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, hanya karena ada seekor unta yang terjungkal." Masih banyak lagi perilaku teladan yang patut kita contoh dari pribadi Khalifah Umar bin Khattab. Jasa Umar bin Khattab yang sampai saat ini kita rasakan adalah penetapan kalender Hijriyah atau penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriyah. Jadi, kalender Hijriyah itu ditetapkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun atau dari tahun 644 sampai dengan 656 Masehi. Beliau ini adalah khalifah yang paling lama di antara keempat sahabat Nabi. Beliau dikenal sebagai orang kaya dan dermawan. Bukti kedermawanan Utsman bin Affan yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar, beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Di masa pemerintahannya, Utsman bin Affan melakukan kodifikasi atau menyusun atau membukukan kitab Al-Quran, karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan Al-Quran. Kemudian, beliau membentuk panitia penyusunan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit, dengan anggotanya Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Panitia tersebut bertugas menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut mushaf dan memperbanyak 4 buah eksemplar. 1 buah disimpan di Madinah yang disebut Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani. 4 buah lainnya dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Di samping itu, beliau juga merenovasi Masjid Nabawi di kota Madinah dengan cara memperluas dan memperindah bentuknya. Khalifah yang terakhir yang akan kita bahas adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang Khulafaur Rasyidin yang terakhir. Ali merupakan anak dari paman Rasulullah, yaitu Abu Thalib, yang selalu membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang pemberani. Hal itu sudah dibuktikan Ali bin Abi Thalib ketika harus menggantikan tidur Rasulullah SAW. Padahal di luar rumah, pemuda-pemuda Quraisy ingin menyakiti Rasulullah SAW yang akan pergi hijrah. Masa pemerintahan Ali kurang lebih selama 5 tahun, yaitu dari tahun 656
sampai 661 Masehi. Selain pemberani, Ali bin Abi Thalib juga seorang pemimpin yang peduli terhadap pendidikan. Sebagai contoh, beliau mendirikan beberapa madrasah untuk tempat belajar anak-anak. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Ali bin Abi Thalib mengharuskan pegawainya jujur, cakap, dan bertanggung jawab. Beliau juga memajukan bidang ilmu bahasa, seperti mengembangkan bidang pembangunan, terutama di kota Kufah sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Nah, itu tadi pembahasan dari pembelajaran kita kali ini. Ibu harapkan kalian dapat mengerti apa yang Ibu sampaikan. Dan sebelum Ibu tutup, Ibu ingin mengingatkan kalian tentang 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baiklah, kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.